Kebiasaan banget bikin aku deg-degan. Sorry, kamu tolong minggir sebentar ya, sebentar aja. Memang sudah oke, nanti saya info ya. Kalau memang nggak oke nggak apa-apa, nanti saya cari lagi aja. Ya udah, oke. Saya juga nggak akan booking dulu kalau misalnya memang belum oke. Ya? Kok bisa ada darah juga di sini? Mintanya apa sih sebenarnya dia? Gawat nih, Dara nggak boleh tahu kalau gue di sini juga sama Tania. Jangan sampai Dara ngeliat gue nih di sini, deket banget lagi dia sama gue. Lipstick Dara jatuh. Ini momen gue untuk cabut dari sini. Ih! Stop. Udah tau lipstick saya tuh jatuh gara-gara kamu. Harusnya kamu berhenti dong. Maaf Bu, nggak sengaja Bu, maaf Bu, nggak sengaja. Maaf. Malah main kabur aja, makanya kalau kerja tuh yang bener ya. Pakai mata. Maaf Bu ya. Maaf, Masih. misalnya. Tania, aku tunggu kamu di parkir sayang ya. Cepat sekarang ya. Oke, bye. Padahal lagi pengen obatin mentalnya Mama Tias memburuk. Sekarang malah harus ngurusin masalah sama Cakra ini. Kepala tuh bener-bener pengen pecah. Kenapa ya? Kalau udah masalah tuh pasti datangnya bertubi-tubi. Halo Reno. Halo Pak Devan. Ternyata aku curigaan Pak Devan ke Bu Mita dan keluarganya benar Pak. Menurut keterangan tetangganya Pak, selama ini Ibu Rahayu tinggal di rumah Bu Mita Pak. Dan beberapa kali Ibu Mita dan Jenny mengajak keluar Ibu Rahayu untuk jalan-jalan Pak. Jadi bisa diasumsikan Pak, keluarga mereka merawat baik Ibu Rahayu Pak. Kok aneh ya? Apa motif Tante Mita dan keluarganya untuk membiarkan Mama Tias tinggal di rumahnya dia? Dan kenapa mereka nggak pernah bilang sama Papa atau sama saya? Padahal mereka tahu saya sedang mencari-cari Mama saya. Saya minta maaf Pak, saya belum bisa menggali sejauh itu Pak. Nggak apa-apa. Tapi jujur, Reno, saya salut. Kamu kerjanya cepat sekali. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Saya bisa bantu Pak untuk mencari motif Ibu Mita Pak. Nggak usah. Nanti biar saya sendiri aja yang selidikin itu. Saya minta maaf Pak. Kalau boleh tahu, apa rencana Pak Devan untuk mencari tahu motif Bu Mita Pak? Barangkali saya bisa bantu Pak. Saya kepikiran saya akan melakukan tes rambut pada Mama Tias. Saya melakukan tes itu untuk mengetahui apa saja obat-obatan yang ternyata dia sudah konsumsi selama ini. Karena ada indikasi bahwa dia dipaksa untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang justru memperburuk kondisi mentalnya dia. Oke, baik kalau gitu Pak. Baik. Terima kasih, Reno. Sama-sama Pak. Aku teh harus ngomong lagi sama Cakra. Aku akan coba ngomong baik-baik. Semoga Cakra teh mau ngerti. Iya, nggak apa-apa. Dokumen itu ditaruh di meja saya aja. Nanti saya akan proses kok. Oke, makasih. Gue yakin Alia pasti mau bujuk gue supaya gue nggak mendesak dia soal perceraiannya dengan Devan. Ada apa telepon pagi-pagi, Alia? Kamu pasti mau bujuk aku buat berubah pikiran, kan? Cakra, Hatullah, aku minta tolong sama kamu, tolong dengerin aku dulu ya. Pernikahan aku memang diawali dengan sebuah kontrak. Dan itu memang gak baik. Tapi situasinya itu gak seburuk yang kamu bayangkan. Alia, kayaknya mulai sekarang kamu harus mikir objektif, Al.
Mana ada kawin kontrak yang situasinya baik-baik aja? Nggak ada, Alia. Coba kamu pikirin baik-baik, Al. Kamu dari awal udah mengawali pernikahan kalian dengan kebohongan, Alia. Dengan kepalsuan, kamu udah nutup-nutupin semua dari aku, dari Nisa, dari semua orang yang terpenting kamu, Alia. Iya Cakra, aku tahu semua itu salah. Tapi di sisi lain kamu juga gak berhak buat neken aku terus. Buat minta aku menceraikan Devan, itu gak mungkin, Cak. Alia, stop, Al. Udah ya, kamu gak usah jelasin apapun lagi soal itu, Al. Karena mulai sekarang, aku gak mau lagi dengerin penjelasan apapun dari kalian. Cakra, tunggu dulu. Halo. Alia, sebenarnya aku nggak mau neken kamu seperti ini, Al. Tapi aku ngerasa lebih baik kamu dan Devan bercerai demi kebaikan kamu sendiri, Alia. Selama kamu kawin kontrak sama Devan, kamu selalu dalam bahaya dan kamu selalu mendapat musibah. Apa sebaiknya aku cari cara lain untuk bujuk Alia supaya dia mau pisah sama Devan ya? Aduh, kenapa sih gak diangkat lagi? Aku tuh belum selesai ngomong. Cakra bener-bener gak mau diajak ngomong lagi soal surat kontrak pernikahan aku sama Devan. Makanya telepon aku di-reject sama dia. Kamu habis nelpon siapa? Kok muka kamu tegang gitu? Aku habis coba telepon Cakra. Tadi teh aku baru coba buat ngomong sedikit tapi dia malah marah terus matiin teleponnya. Terus pas aku coba telepon lagi, gak diangkat-angkat terus sempet dimatiin. Mau bicarain apa lagi sih sama dia? Omongan kamu yang pertama aja dia nggak mau dengar. Ngapain kamu maksa nelpon dia lagi berkali-kali? Iya, aku cuman mau berusaha ngomong baik-baik, Devan. Tadinya teh aku pikir dia masih mau dengerin omongan aku supaya dia nggak neken kita terus. Alia, nggak ada gunanya bicara baik-baik sama Cakra. Dia tuh kayak batu. Udahlah, sekarang mendingan kita cari solusi lainnya. Dan kamu jangan terlalu stres mikirin ini lagi ya. Nanti asam lambung kamu kambuh lagi. Devan teh mau ngapain? Kebiasaan banget bikin aku deg-degan. Sorry, kamu tolong. Minggir sebentar ya, sebentar aja. Nah, ini dia. Nih, kamu harus baca buku ini. Buku ini menjelaskan tentang banyak penyakit, termasuk tentang asam lambung. Jadi ini ada penjelasan tentang penyebabnya apa, terus juga cara menanggulanginya gimana. Nih, kamu harus baca, ini bagus nih. Ditulis sama dokter senior banget dan juga direkomendasikan oleh dokter pribadi aku. Ya Allah, kirain teh mau ngapain. Ternyata cuma mau ngambil buku. Iya tuh. Nanti bukunya aku baca. Sekarang aku simpen dulu aja. Makasih ya. Sebagai tanda terima kasih yang lebih, kamu mau nggak aku bikinin bekal? Iya, aku nggak mungkin nolak sih kalau kamu mau bikinin aku bekal.
Soalnya masakan dari kamu tuh selalu enak sekali. Makasih atas pujiannya. Mau dimasakin apa? Nasi goreng. Ya udah, aku buatin kamu nasi goreng ya. Nanti aku baca. Beneran ya? Iya. Jangan disimpan aja. Pasti enak. Cakra, tunggu. Iya, Pak. Ada, Pak. Kamu wakilin perusahaannya ke kantor Pak Baldi. Nanti di sana ada pembicaraan lanjutan mengenai proyek pembangunan resort antara perusahaan kita dan perusahaannya Pak Baldi. Ya. Iya, Pak. Aku kesana sekarang. Ingat, jangan bikin masalah. Enggak kok, Pak. Ya udah kalau gitu, aku berangkat sekarang ya, Pak.